Oke, kembali lagi sore ini bersama saya tentunya Rizka. Dan sore ini kita bakal ditemani yang tidak kalah asik dengan minggu sebelumnya. Yang jelas asik-asik ya, kalau nggak asik saya nggak mau. Oke, kali ini kita bakal kenalan sama jurusan yang dulu namanya multimedia, sekarang namanya adalah DKV. Nah, kita hari ini akan kehadiran Bapak Kaprodinya dan nanti tentunya dengan siswanya. Tapi kita sama Bapak Kaprodinya dulu. Oke, kita hari ini dengan Pak Surgi. Wow, keren. Halo Pak Surgi. Halo Mbak. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih ceria ya Pak? Hari ini harus ceria ya? Saya nggak mau kalau nggak asik ya Pak ya? Harus ceria. Walaupun harinya panas lah. Oke, ya karena suhu di Kalimantan Selatan jadi tuh sangat tinggi sekali ya. Jadi bumi Kalimantan Selatan baru matahari ya. Lalu deket ya. Ya walaupun panas tapi kita tetap harus semangat, kita harus tetap nonton podcast ini biar seru hidup kita, oke? Hari ini kita mau mengulik-ngulik ya Pak ya. Jadi kita hari ini temani Kaprodi dari DKV ya Pak ya sekarang namanya ya. Iya, jadi kita sekarang komunikasi visual. Nah, desain komunikasi visual kita ditemani sama Bapak Kaprodinya. Kita akan mengulik-ngulik bapaknya sendiri, maksudnya personality beliau dengan nanti jadi Kaprodi seperti apa, jurusan DKV itu kayak gimana. Nanti kita akan mengulik jauh lebih dalam ya. Oke, boleh kenalin diri nggak Pak, biar teman-teman tahu nih, penggemar setia kita. Ya, perkenalkan nama saya itu Surgi Mukti. Saya kebetulan menjabat sebagai Kaprodi Desain Komunikasi Visual atau DKV. Dan sudah hampir 2 tahun lah, kurang lebih hampir 2 tahun. Oke, 2 tahun jadi Kaprodi DKV ya Pak ya. Oke. Sebelum jadi Kaprodi ya jadi guru ya Pak ya, tapi sebelum jadi guru nih pekerjaan sebelumnya apa nih Pak? Ya, sebelumnya itu Mbak, saya walaupun kan kuliah di jurusan pendidikan sejarah, cuman waktu itu pas lulus saya sempat jadi wartawan. Oke, keren ya guys ya. Ya sebentar aja. Berapa tahun tuh Pak? 75 tahun loh. Hah? Kelamaan Pak. Ya, waktu itu cuman sekitar 1 bulan aja. 1 bulan aja jadi wartawan ya. Wartawan, kemudian karena ada penerimaan guru di SMK Telkom Banjarbaru, jadi nyoba-nyoba gitu jadi guru. Karena kebetulan ibu saya pengennya juga jadi guru. Sayang katanya lulusan pendidikan tapi kerjanya nggak jadi guru. Makanya kemarin coba-coba daftar di SMK Telkom Banjarbaru dan alhamdulillah keterima waktu itu. Oke, tahun berapa itu Pak? Keterimanya karena hoki sebenarnya. Bukan karena saya pintar lah, tapi lebih karena saya beruntung. Iya, hoki itu kan faktor luck itu kan banyak Pak gitu. Tahun berapa Pak di sini tuh, dari tahun berapa? Kalau seingat saya ya, sekitar tahun 2019 Januari 2019 ya. Oke, jadi dari apa tadi namanya, jurusan pendidikan sejarah, terus jadi wartawan 1 bulanan, habis itu kesini ya Pak ya. Oke, keren ya Pak ya. Maksudnya lintas minat gitu ya Pak ya, dari pendidikan sejarah ke wartawan, habis itu kesini. Tapi kesini langsung jadi Kaprodi, bukan langsung ya Pak ya, pasti ada prosesnya ya Pak ya. Ada proses langsung jadi Kaprodi DKV. Tapi keren sih Pak itu, menurut saya dari background yang pendidikan sejarah tapi jadi Kaprodi DKV itu kan keren ya Pak ya. Mungkin sebelumnya sudah ada. Kalau menurut saya keren sih Pak, saja guru PKN masih begini-begini aja. Oke, kalau ini, nah kan gini Pak, pasti kan ada pertanyaan nanti, kok guru sejarah kok jadi Kaprodi DKV gitu kan. Nah, pasti kan ada inovasi-inovasi tentu dari Pak Surgi dong. Nah, kira-kira apa sih Pak yang pengen Pak Surgi pengen, kan anak-anak ini mau punya kompetensi keahlian apa sih Pak gitu? Kalau di DKV kebetulan Mbak, karena kita dari kurikulum itu ingin ada setiap kali blok itu ada projectnya. Jadi kalau DKV ini sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya pribadi pengennya itu yang penting anak-anak itu bisa desain grafis dulu. Karena itu basic dari DKV. Basicnya desain grafis itu dulu. Kalau sudah misalkan udah ngerti tools, misalkan tools ini fungsinya apa, aplikasi ini fungsinya buat apa, baru nanti untuk hal-hal lainnya, termasuk nanti sampai editing video, sampai bikin film kan yang terakhir ini. Cuman yang jelas kalau di awal inginnya mereka menguasai desain grafisnya dulu. Setelah itu baru mereka coba hal-hal lain.
Oh oke, jadi awal basically dulu dari grafis dulu ya Pak ya. Oke. Kalau unggulannya Pak apa nih? Kan kalau pengennya kan awalnya desain grafis dulu, terus kemudian naik gitu kan Pak kompetensi kalian. Kalau unggulannya yang pengen Pak Surgi goalskan tuh apa? Kalau unggulannya sih Mbak kemarin waktu yang kelas 12 kemarin kan coba bikin film tuh. Karena kemarin kebetulan kita di SMK Telkom Banjarbaru belum pernah ada bikin film. Nah makanya kemarin coba-coba bikin film dan hasilnya alhamdulillah responnya luar biasa kemarin sampai kita tayang di bioskop bar itu kan. Oh yang di ini Banjarbaru sini ya? Yang gerimis bubar, kalau hujan langsung bubar semua. Nah itu kemarin kita alhamdulillah secara penjualan tiket itu yang paling besar dibandingkan sekolah-sekolah lain. Karena kemarin kan event itu kalau nggak salah event Festival Film Pelajar Banjarbaru. Nah film kita itu diputar di sana dan secara penghasilan, secara total tiket terjual paling banyak itu di film anak SMK Telkom ya Pak ya? SMK Telkom Banjarbaru yang tahun kemarin. Oke keren. Jadi film ini tuh baru first time kah Pak kemarin ini yang angkatan yang sudah lulus ini? Ya angkatan yang lulus kemarin itu yang pertama kali kita nyoba-nyoba bikin film. Mungkin sebelumnya ada tapi kayaknya cuman film pendek. Film-film. Tapi kemarin yang dibikin dikemas sedemikian rupa kayak ya bisa dijual lah ya Pak ya gitu. Oke. Kenapa pengennya itu Pak? Karena kemarin itu Mbak ya walaupun kan kalau DKV mungkin yang ini malah kalau yang ini DKV belum tentu bikin film. Yang kurikulum merdeka ini, tapi karena kemarin itu multimedia, makanya mungkin guru-guru kemarin berembuk juga, kenapa nggak coba-coba bikin film gitu? Siapa tahu mungkin bisa menarik orang-orang dan membuktikan diri gitu, bahwa ternyata SMK Telkom Banjarbaru itu bisa loh bikin film. Dan ternyata memang bisa. Karena memang sekolah teknologi ya Pak ya, jadi kalau rasa agak kurang gitu kalau nggak ada produk yang dijual gitu loh yang di pasaran gitu. Sebelum-sebelumnya kan kita biasanya paling bikin konten gitu untuk yang multimedia, tapi lah kita bicara multimedia. Nah makanya tahun kemarin dan tahun ini coba bikin film, kecuali untuk yang DKV ya? DKV. Yang angkatan kelas sekarang kelas 2 ya Pak ya? Kelas 11 ya. Kalau kelas 11 ini mungkin kemungkinan bikin filmnya belum tentu. Karena nanti pas kelas 12 itu kan mereka magang. Oh iya magang ya. 6 bulan ya Pak ya magang? 6 bulan. Oh lama juga ya. Kurikulum merdeka. Jadi beda kan sama kayak sama yang multimedia tahun ini sama tahun kemarin. Mereka kan pas kelas 12 gak magang lagi. Oh iya kelas 11 aja ya mainnya ya. Bisa bikin film di kelas 12. Kalau yang DKV ini untuk bisa bikin di kelas 2 bisa bikin film di kelas 12 mungkin kemungkinan agak kecil gitu. Jadi mungkin nanti coba nyari hal-hal lain lagi. Iya, yang bisa lebih bernilai dan menjual di mata masyarakat gitu ya. Nah, kalau misalkan ini pasti kan karena tadi hal yang baru ya Pak ya, baru angkatan kemarin nih ya kan yang bikin film. Kira-kira strategi Pak Surgi ini buat menarik teman-teman biar semangat gitu apa Pak? Atau strategi biar teman-teman tuh oke gitu bikin filmnya? Kalau dari yang tahun kemarin sama tahun ini sih Mbak nggak ada strategi khusus sih. Karena dari saya pribadi pengennya anak-anak itu bisa kreatif sendiri. Makanya dari guru itu kemarin teorinya itu cuman di sekitar blok 1. Setelah blok 2, blok 3 guru itu cuma sekedar mengawasi. Karena kan yang namanya bikin film industri kreatif kan Mbak. Jadi otomatis yang dituntut itu adalah kreativitas anaknya masing-masing. Mulai dia bikin naskah, mulai nanti mencari jokes-jokes di naskah tadi, mulai mencari misalkan tempat-tempat syutingnya, siapa yang menentukan misalkan karakternya ini bermain seperti apa, itu lebih banyak diarahkan ke anak-anaknya sendiri. Supaya si anak tadi nggak merasa terbebani begitu banyak Mbak. Karena kan kalau misalkan terlalu dikekang sama guru ataupun kaprodinya, takutnya malah anak-anak kurang kreatif lagi gitu. Kreatifnya kurang berkembang ya. Banyak yang misalkan saya ngawasin terus guru-guru lain juga ngawasin, takutnya kan malah mereka nggak bebas gitu malah nggak bebas makanya strategi saya mungkin untuk awal-awal memang sengaja dibiarkan dulu sebisa mereka dulu lah. Kecuali nanti memang pas sudah di akhir blok 3 dan mereka memang ternyata progresnya misalkan yang harusnya sudah 80% tapi ternyata masih 50%, nah disitulah baru mungkin nanti beberapa guru coba bantuin. Tapi kalau yang awal-awal ini memang lebih banyak
anak-anaknya yang mencoba ide-ide kreatif sendiri lah. Oke, jadi biar mereka mengeksplor dunia mereka dulu, kreativitas mereka dulu dan ya. Bahkan terkait kayak masalah judul film, terus kayak isi naskahnya, cerita filmnya, itu semuanya memang diarahkan ke anak-anak supaya anak-anaknya tadi merasa ini loh film mereka. Oh gitu, oke. Karena kalau misalkan naskahnya dari sekolah, misalkan nih, anggaplah misalkan dari guru-guru sini punya ide, kira-kira cerita filmnya lebih bagus ke arah sini loh. Nah takutnya malah anak-anak merasa itu bukan film mereka, film sekolah. Tapi kalau ini kan karena idenya dari mereka, naskah dari mereka, terus pemilihan peran karakternya dari mereka sendiri. Jadi mereka mungkin merasa akan ada rasa kepemilikan ke film ini karena merasa ya ini memang film mereka kan. Mereka sendiri yang bikin dari awal. Oke. Itu jadi dari ada sense of belongingnya tuh ada gitu ya Pak. Jadi semakin bangga kalau mereka tuh bisa bikin jadi kayak film ada kebanggaan gitu. tersendiri gitu. Pas filmnya jadi, otomatis mereka pasti bangga. Ini film saya kemarin. Sampai berapa tahun kemudian kan masih ingat. Ini film saya kemarin gitu. Karena memang campur tangan guru tadi ada, tapi mungkin paling ya 10-20% aja ya. Oke. Kayaknya kemarin ada yang pakai film itu buat portofolio nggak sih Pak? Buat masuk ke kampus tuh bisa nggak sih? Bisa, Mbak. Iya bisa. Pak. Kayaknya tuh ada kemarin itu yang filmnya anak kelas 12 tuh dibikin portofolio mau masuk PTN mana gitu. Kayaknya pernah dengar itu, berarti bisa ya Pak ya dipakai ya? Kadang-kadang kan memang beberapa kampus sekarang Pak memang calon mahasiswa itu memang diminta untuk bikin portofolio. Kayak kira-kira karya mereka pernah bikin apa aja, dan kalau film ini mau dimasukkan ya silakan. Karena memang satu kelas itu kan memang semuanya terlibat dalam pembuatan film ini. Jadi kalau mau dimasukkan ke dalam portofolio ketika ingin mendaftar kuliah itu sangat-sangat boleh. Oke, berarti ini juga bisa buat modal ya Pak ya, buat kita mau masuk PTN atau maupun PTS ya, maksudnya perguruan tinggi lah ya, bisa buat modal portofolionya. Biasa kan jurusan DKV atau ilmu perfilman atau apa ya kemarin tuh ada ya Pak ya, kemarin tuh ada yang masuk isi Jogja juga kan Pak yang kemarin itu. Ada televisi dan film. Nah ya itu jurusannya beberapa, jadi bisa dimasukin, jadi keren ya Pak ya. Oke, mantap guys. Jadi apa lagi yang kalian ragukan untuk masuk ke jurusan DKV guys? Jadi sangat menguntungkan sekali ya, worth it ya gitu. Kalau soft skill Pak, soft skill apa yang kira-kira harus dipunyai si siswa-siswa ini untuk mencapai sebuah kompetensi keahlian itu? Yang jelas sih Mbak, kalau soft skill itu ya dasarnya malah mereka yang jelas harus bisa aplikasi-aplikasi standar kita lah, yang kayak misalnya Photoshop, terus Corel, Illustrator. Nah itu minimal 3 aplikasi ini ada salah satu yang mereka dibisai gitu ya Pak ya. Karena nggak mesti harus semuanya juga Mbak, minimal ada satu. Misalkan sudah lebih enak pakai Corel, ya udah pakai Corel aja. Karena di kelas 1 kita biasanya memang aplikasi-aplikasi yang memang sering dipakai di dunia industri gitu, kayak misalkan Corel, Photoshop, terus Illustrator itu kan memang aplikasi yang umum dipakai di industri-industri kita. Jadi siswa tadi memang bukan diwajibkan lah, harus paling nggak menguasai salah satu dari 3 ini ya. Oke. Milih deh salah satu ya, mana yang disukai gitu ya. Ya tadi rata-rata dunia industri kita kebanyakan pakai tiga aplikasi tadi. Ya kalau bisa menguasai semuanya berarti lebih dewa lagi. Guys. Baru nanti belajar yang lain kayak misalkan The Premiere, terus kayak misalnya After Effects. Nah, itu baru nanti pas sudah ya kelas 11 kelas 12. Iya, 11 12 biasanya main itu. Minimal antara Corel, Photoshop atau Adobe Illustrator. Oke, mantap juga ya. Nah, ini kan tadi tentang siswa-siswa nih Pak. Kira-kira ini kan Pak Surgi sudah 2 tahun ya, sekitaran 2 tahun tadi jadi Kaprodi ya kan. Ada pengalaman lucu, unik, menyenangkan atau apa gitu nggak Pak selama menjadi Kaprodi multimedia atau DKV ini sekarang namanya? Itu kayaknya pas tahun kemarin sih Mbak. Yang waktu awal pertama kami dan guru-guru di sini ingin mencoba membuat film tadi, itu di luar ekspektasi saya sebenarnya. Karena awalnya itu memang niatannya memang hanya bikin film-film pendek, misalkan ya durasinya 5-10 menit lah. Nah tahu-tahunya ternyata anak-anak luar biasa. Mereka bahkan sampai bisa bikin film yang durasinya 30 menit sampai 40 menit. Dan itu bagus menurut saya. Bagus sekali filmnya. Secara jalan cerita, secara pemilihan karakternya, hampir semuanya bagus kan, pian pemerannya juga kan. Itu yang di luar ekspektasi saya kemarin. Dan bahkan kan
ya tadi film kita ini juga di cukup dibanggakan sama orang-orang luar, karena kan kemarin sempat saya kirim keluar dan ternyata responnya kebanyakan positif. Dan yang kemarin membuka acara itu kan juga wali kota Banjarbaru gitu. Dan wali kota juga responnya sangat positif terhadap film Mawar dan Delusi ya. Jadi mungkin pengalaman saya yang mungkin tidak terlupakan lah sama saya jadi Kaprodi yang tahun kemarin nih ya. Keren sih ya itu di Gerimis bubar tadi apa namanya di bioskop Misbar sama outdoor sih ya Pak ya. Keren gitu. Cuman kalau lebih hype mana malah antara yang di Misbar sama waktu yang kita di aula itu, kalau saya pribadi lebih oke yang waktu di aula kemarin, karena suasananya itu memang beda gitu. Karena kemarin kan yang nonton waktu pertama kali launching itu yang di aula itu kan yang nonton ya kita aja ya. Dan anak-anak waktu itu antusiasnya bahkan sampai ada yang nangis banget. Ada yang nangis karena memang mereka bangga karena itu memang dari awal filmnya memang ya bikinan mereka. Buru-buru memang ada ikut campur tapi nggak banyak gitu. Makanya rasa bangganya, rasa kepemilikannya lebih tinggi. Ya lebih tinggi lagi. Dan waktu pertama kali diputar di aula itu ya ada beberapa yang nangis saya lihat. Karena rasa kemarin karena mereka udah effortnya luar biasa sekali bikin itu. Saya tahu effort mereka sampai karena kan bikin film nggak susah, nggak gampang. Itu tag berkali-kali dan segala macamnya. Tag beberapa kali, terus belum lagi yang masalah-masalah internal kayak misalnya si ini berantem sama si ini, itu meraju sama si ini. Nah itu kan itu hal-hal yang di luar ekspektasi kita sebenarnya, dan mereka bisa melakukan itu kan. Dan harapannya tahun ini juga anak-anak kelas 12 yang bikin film sekarang ya harus bisa bikin juga atau harus bisa lebih baik dari mereka lah. Jadi tahun ini bikin juga ya Pak ya? Iya bikin juga. Dan saya rasa hasilnya harusnya lebih bagus daripada tahun kemarin. Bentar guys, kita bacain live chat dulu ya. Nih banyak banget nih yang udah masuk. Bentar. Nih ada pertanyaan nih ini. Apakah ada proses penyuntingan saat produksi film Pak Surgi biar aman, nggak ada yang sara gitu? Ada nggak sih Pak penyuntingannya gitu atau diedit dulu gitu? Ada Mbak, tetap ada proses penyuntingan itu. Terlebih kalau di blok 2 kan kita nanti mereka bikin kita kan ujian blok nanti untuk yang kelas 12 tahun ini lah. Nanti ujian bloknya memang mempresentasikan teaser film yang mereka akan buat dan progres 50% nantinya filmnya. Dan itu nanti pasti ada mungkin entah dikritik atau dikasih saran sama guru-gurunya, itu pasti ada. Dan memang dari awal memang sudah dibilangin kalau nanti bikin filmnya dihindari kayak masalah-masalah sara atau misalnya jokes-jokes yang memang menyinggung orang lain, itu memang sudah difilter duluan kalau itu. Ini nih ada pertanyaan dari Pak Bayu. Berarti disunting dulu ya Pak ya. Berarti besok kalau misalkan ini kan ujian blok pertama nih Pak, besok nih ya. Sekitar kedua. Oktober ya. Yang kedua ya. Yang kedua sekitar Oktober ini ya Pak ya. Mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Tadi sudah ada edarannya. Nah, itu berarti itu nanti 50%-nya dulu. Finalnya nanti ada lagi Pak. Iya, pas di blok 3 rencananya baru filmnya sudah jadi. Berarti sudah clear di blok 3 itu ya Pak ya. Sama trailer sudah yang sama poster si filmnya tadi. Dan nanti kayaknya ujian bloknya sama seperti kemarin. Ujian bloknya nanti kita di aula dan ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Multimedia yang lain. Entah ading tingkat atau ada guru-guru juga. Iya, biasanya guru-guru ikut ya Pak ya buat nonton ya. Ini ada pertanyaan terbaru dari bentar. Ini ada pertanyaan lagi dari Windows Bersaudara. Windows Bersaudaranya temennya siapa ya ini? Kalau buat film seperti Marvel bagaimana ya gitu? Gimana Pak Surgi? Bisa nggak kita bikin film kayak Marvel yang kayak ada nya gitu? Kalau itu memang masih sangat-sangat jauh. Iya jauh. Karena kita bicara yang stasiun TV besar aja malah. Contoh misalkan apa gitu. Mereka masih bikin film yang CGI-nya ya bisa dibilang cukup bagus saja, belum sangat bagus. Jadi yang apalagi kita yang masih standar sekolah, kemungkinan paling bisa bikin film yang memang ceritanya paling seputar drama. Ya reality life kita gitu ya Pak ya. Karena kalau action atau yang kayak film-film Marvel mungkin masih jauh lah. Tapi harapannya suatu saat mungkin
Mungkin bisa. Dengan dasar yang udah kita punya di sini nanti dikembangin pas kalau kuliah atau nanti kerja, siapa tahu kerja di Disney Pixar ya kan? Harus bisa malah. Iya benar, harus bisa ya guys ya. Senias film di Indonesia kan rata-rata semuanya kayak gitu. Iya benar. Oke, ada lagi nih. Nih Pak, mengacau sekali. Nih ada Bapak Ansari, Bapak atau Mas ya ini. Kalau misalkan mau bikin film tapi nggak punya alatnya gimana? Weh, kamu meremehkan ya, tidak punya alatnya. Gimana Pak Surgi? Ya, kenapa saya berani bikin film? Karena memang SMK Telkom Banjarbaru ini secara fasilitas hampir semuanya lengkap. Makanya saya berani anak-anak kita, siswa-siswa kita diminta untuk membuat film karena memang alatnya ada. Kalau seandainya alatnya nggak ada, nggak mungkin saya berani. Oh, oke. Ya walaupun mungkin terbatas malah kayak gantian atau segala macam, tapi paling nggak ada, paling nggak ada. Oke, difasilitasi ya Pak ya. Tetap difasilitasi. Oke, tenang Pak Ansari, kalau nanti anak pian mau masuk di sini, fasilitas aman. Oke. Itu ya, itu untuk live chatnya. Sudah Pak Bayu, Anda tidak usah banyak berkomentar lagi di sini ya. Terlalu sekali Anda ini, ya. Terlalu aneh banget ya Pak ini. Kenapa? Ada masalah apa Pak? Baik cerita Pak, gitu ya. Oke. Kayaknya ada berat ini beliau ini ya. Iya galau Mbak. Oh galau. Mikirin sumur. Oh sumur ya. Oke guys, ini efek dari kekeringan dan sumur. Pasang PDAM Pak Bayu ya. Jangan kayak orang susah ya. Oke. Kalau kesulitan Pak pas jadi kaprodi apa? Banyak sih. Banyak. Oh iya banyak. Apa tuh Pak kira-kira? Hal-hal sederhana sih, kayak misalnya kan kalau kita di tempat kerja otomatis komunikasi kan jadi yang paling utama Mbak. Nah jadi kesulitannya paling mungkin komunikasi antara saya dengan guru-guru dengan siswa juga mungkin kendalanya di sana karena kadang apa yang ada di sini sudah tersampaikan gitu ke gurunya, tapi kadang pas dieksekusi kadang memang ada sedikit perbedaan gitu. Jadi kendalanya kadang di situ. Sudah ada di sini gitu. Sudah saya sampaikan. Tapi nggak sesuai. Kadang pas eksekusi kadang memang ada beberapa yang mungkin agak miss sedikit, tapi tetap satu jalur. Satu jalur ya. Tapi mungkin ada yang miss sedikit. Jadi kendalanya kadang di situ aja sih karena ada beberapa guru yang mungkin memang inisiatif sendiri. Oke, inisiatifnya terlalu tinggi ya. Ya, inisiatif Mbak. Inisiatif. Oke, ini kita bacain live chatnya sangat menarik ya. OTW memasukkan anak ulun ke SMK Telkom. Ya, lebih baik Anda mencari pasangan dulu Pak sebelum memasukkan anaknya ya, Pak Ansari ya. Ya, ini Muhammad Afdal. Jika SMK Telkom benar-benar lengkap berarti sekolahnya mahal dong. Enggak, dijamin enggak. Kita punya banyak penawaran menarik untuk masuk di SMK Telkom, tapi nggak diskon besar-besaran juga ya guys. Cuma tidak terlalu mahal kok mau masuk di SMK Telkom gitu kan. Coba nanti dikasih comparison antara mau masuk SMK Telkom mau atau SMA lainnya gitu. Compare aja. Yang swasta tapi ya. Mahal itu relatif sih. Mahal itu relatif. Nah kamu mampu atau enggak? Nggak, karena kadang ya tadi bagi kita mahal mungkin kan bagi orang lain belum tentu mahal. Enggak, nah benar sekali ya. Jadi apalagi untuk standar sekolah swasta malah standar sekolah swasta kalau dibandingkan dengan yang lain, ya kalau secara SPP dan segala macam kita bersaing. Iya. Bahkan mungkin lebih murah. Iya, jadi nggak terlalu mahal banget loh Pak. Coba nanti cek deh Muhammad Afdal. Nanti kamu kasih comparison antara beberapa sekolah deh. Survei dulu. Swasta tapi lah. Yang swasta ya, bukan negeri ya guys ya. Oke. Wah, Sun di endorse PDAM. Iya, nanti tolong PDAM endorse saya ya. Oke. Terus, bagaimana potensi anak-anak DKV dalam hal desain atau mungkin proyek lainnya? Gimana Pak? Ini pertanyaan Pak Bayu nih, tumben bener katanya. Potensinya gimana nih Pak? Kalau untuk yang kelas 11 malah kelas 11 ini potensinya sudah luar biasa Mbak. Karena kebetulan blok kita di kelas 11 ini kita itu nanti dari blok 1 sampai blok 3 memang berkelanjutan Mbak. Misal saya ceritakan sedikit Mbak. Kan di blok 1 kebetulan nanti yang kelas 11 kita minta seolah-olah mereka ini jadi event organizer. IO gitu ya. Jadi satu kelompok misalnya 3 orang. Nah mereka ini nanti jadi seolah-olah bikin sebuah acara. Misalkan contohnya jukung hias misalnya, event jukung hias. Nah jadi di blok 1 itu nanti mereka bikin desain briefnya, bikin logonya, bikin jukung hias itu nantinya target pasarnya siapa aja, terus nanti apakah pakai tiket. Itu di blok 1. Setelah selesai blok 1, baru nanti blok 2 mereka bikin semacam
tadi kan logonya sudah ada, misalnya Jukung Hias tadi sudah ada logonya. Di blok 2 nanti mereka bikin entah merchandise, entah misalkan baju, entah misalnya botol kayak gini misalnya, tapi dengan logo yang Jukung Hias tadi. Oh, oke. Jadi to be continue gitu sampai ya, nanti Pak, ke blok 3. Blok 3 nantinya anak-anak diajarin untuk bikin desain UI UX, seolah nanti ada webnya yang Jukung Hias tadi. Jadi kalau sekarang kan biasanya kalau kita anggap nonton konser malah kadang kan beli tiket langsung lewat web. Atau pakai PO atau gimana jadi gitu blok ya. 3 nantinya anak-anak bikin desain web tadi berdasarkan event mereka, dan juga nanti ada diajarin bikin video promosi event tadi. Jadi misalkan event tadi tentang Jukung Hias, nanti video promosinya mungkin bikin yang sekitar 30 detik supaya bisa ditaruh di Reels, di YouTube yang short misalkan. Bisa. Nah, jadi berkelanjutan, Mbak. Jadi kalau masalah desain untuk yang kelas 11 insya Allah kayaknya oke, Mbak. Oke aja ya. Karena memang bloknya dibikin semenarik itu. Jadi nanti pas dia ujian blok yang ketiga, mereka ada kebanggaan tersendiri lagi tadi, bahwa ternyata event yang seolah-olah cuman di otak mereka tadi ternyata sudah bisa. Sampai ada bikin webnya, ada bikin video promosinya, video promosi yang mungkin nanti ada After Effects-nya gitu. Bahkan nanti mungkin juga, karena harapan saya itu ini kan cuman di otak di awal. Siapa tahu nanti mereka pas sudah kelas 12 ada event-event yang kira-kira memang bisa realisasikan sama mereka. Kayak misalkan entah event apa gitu, event nasi goreng misalnya. Bazar. Iya. Tahu nanti mereka bisa bikin bazar nasi goreng kan? Iya bener, segala macam nasi goreng ya, dari segala penjuru nasi goreng Jakarta, apa Tegal kah, mana gitu ya. Oke guys, ini ada pertanyaan lagi nih. Kak, apakah nanti film-film hasil ujian blok kelas 12 akan ditayangkan lagi ke Misbar Banjarbaru? Ya, ditayangin nggak Pak kira-kira nih Pak? Rencananya ada, cuman kita masih nggak tahu apakah dari sananya tertarik atau enggak, karena kan bosnya mereka bukan saya kan. Ya, jadi kalau bosnya oke, ya berarti nanti akan ditayangkan. Yang jelas saya mengajukan aja dulu, diajukan dulu. Kalau misalnya mereka pasti ditayangkan. Jadi tergantung sananya nanti. Kalau mereka pasti kita tayangin ke Misbar. Tenang Iwan, nanti film kamu akan terpampang nyata di YouTube Skatel dan yang lainnya. Ini ada lagi nih. Apa saja fasilitas yang dapat digunakan anak-anak DKV Pak? Nah, kira-kira punya fasilitas apa nih Pak Surgi nih, anak-anak kita nih? Fasilitas yang nantinya akan bisa dipakai oleh mereka, ya semua fasilitas yang memang dimiliki oleh DKV sendiri. Contohnya misalkan nih studio podcast. Itu kan secara fungsi memang punya DKV. Anak-anak juga boleh sebenarnya. Kamera, terus lensa, terus kayak audio-audioan itu juga boleh. Selama mereka memang ngikutin prosedur yang ada. Kan kita sekolah ya tetap ada prosedurnya, nggak bisa yang ngambil langsung gitu. Tetap ada prosedur. Entah lewat izin lewat kepala lab misalkan nanti sama terus ke asisten labnya. Tetap itu. Baiklah. Guys, ternyata waktu kita sudah hampir limited karena asik sekali ya ngobrol, nggak kerasa ya. Baru sebentar kayaknya. Berapa menit tadi? Tapi ternyata udah lama ya. Nggak ada inisiatif sendiri nggak ada? Iya, inisiatif. Guys, jadi perbincangan kita sore hari ini sama Pak Surgi seru banget ya. Jadi mulai dari awal tadi kita Pak Surgi ini gimana backgroundnya, terus jadi kaprodi gimana, jadi anak-anak DKV Multimedia itu punya produk apa gitu ya. Jadi kita udah jelas nih dari kaprodinya langsung, sumbernya trusted ya guys ya. Jadi banyak proyek-proyek yang bakal disampaikan atau yang dibikin nanti ketika kita atau teman-teman nanti mau masuk ke SMK Telkom Banjarbaru. Nah, itu tadi dari Pak Kaprodinya. Terima kasih Pak Surgi sudah meluangkan waktu yang sangat berharga ini di sela-sela kesibukan beliau ya guys. Terima kasih kembali Bu Rizka. Ya, jadi terima kasih untuk hari ini. Kita lanjut nanti ke teman-teman multimedia ya. Ini The Last Multimedia ini mereka nanti bawahnya nanti DKV gitu ya. Jadi terima kasih Pak Surgi. Selamat sore. Bye.